Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Villa R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Pagi ini aku mau popret ya teman-teman. Tadi tuh aku ke pasar dan pasti pasarnya aku nggak record karena aku nggak bawa HP ku lowbat ya teman-teman pagi itu. Nah jadi aku tinggal aja sambil ngecas. Nah tadi tuh niatnya itu ke pasar, nggak belanja banyak sih teman-teman, cuma belanja ikan satu macam aja. Tapi ya karena nampak ikan yang lain segar, aku lanjut aja deh belanjanya untuk stok beberapa hari aja. Karena aku kalau bulan puasa nih, kalau food prep nih kadang suka kepikir masak yang macam-macam loh teman-teman, padahal udah ada kan stok di kulkas. Tapi kadang kalau udah siang itu enaknya makan ini ya, dan kalau nggak ada bahan jadi aku nyari lagi. Kadang aku masuk pasar, kadang aku ke warung. Makanya kalau bulan puasa ini aku malas popret ikan banyak-banyak ya teman-teman. Lagian pun kalau ikan di bulan puasa nih agak kurang juga kalau di rumah. Anak-anak tuh lebih senang kalau bulan puasa nih dengan yang berkuah-kuah, kayak aku bikin bakso, soto, minso, atau bikin gado-gado gitu loh teman-teman. Nah ini lanjut ya, kebetulan tadi itu juga nampak ikan segar-segar ya, udah aku sekalian aja belanja. Nah ini ikannya tadi aku beli ada 3 macam, ada ikan sisir, ada ikan anak tandeman aku bilang ya teman-teman. Terus ini juga ada ikan kakap merah. Nah ini tadi pulang di pasar udah aku cuci, tapi nggak aku record juga karena susah sekarang ngambil video di tempat nyuci piring di luar itu teman-teman, sempit karena udah ada mobil di rumah ya. Pagi-pagi adik aku juga udah sampai dari kampung. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku mau langsung aja buat bersihin tangkai cabai buat aku simpan. Tadi aku juga beli cabai di pasar, aku langsung aja beli sekilo karena harga cabai lumayan agak murah di minggu ini. Nah itu sekilonya 50.000 untuk cabai bukit atau cabai mudik ya teman-teman. Nah kemarin-kemarin itu masih di kisaran 58 ya teman-teman. Nah kali ini udah di 50. Alhamdulillah ada sedikit pengurangan ya teman-teman. Namanya juga emak-emak ya teman-teman, dengar ada yang lagi turun garcep gitu belanja ya. Tapi semua harga sembako naik ya teman-teman, bukan cabai aja, itu merata ya keseluruhan. Kayak bawang juga naik, kayak sayuran juga naik. Mungkin pengaruh cuaca atau iklim bisa jadi juga ya teman-teman, karena kan sekarang ini cuaca lagi nggak menentu ya, jadi sayur-sayuran itu kalau di cuaca nggak menentu seperti ini susah dia buat suburnya. Apalagi kalau di musim hujan, sayur-sayuran hijau kayak bayam, kangkung, nah itu susah banget ya teman-teman buat dipanen. Dan dia pun kalau tumbuhnya itu nggak cantik ya teman-teman, karena disiram hujan gitu jadi patah-patah gitu, kayak lenyek gitu loh untuk daunnya. Makanya kalau di musim hujan pasti harga sayuran naik ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ya, aku tuh kalau nyimpan cabai caranya seperti ini ya teman-teman. Aku buangin untuk bagian tempuknya atau tangkainya itu. Nah ini aku tadi juga beli telur. Nah harga telur sekarang yang ukuran jumbo ini aku beli setengah papannya 28.000 ya teman-teman. Nah ini menurut aku juga lagi naik-naik ya untuk si harga telur. Biasanya sih yang jumbo ini paling setengah itu 24.000. Nah ini aku juga nggak banyak-banyak beli telur, aku beli setengah papan aja karena kan bulan puasa ya teman-teman, jadi aku nggak sarapan pagi, makanya aku beli telur untuk stok aja. Mana tahu kalau sahur nggak selera makan jadi bisa diceplok, atau misalnya nggak sampai gitu untuk lauknya, jadi bisa diceplok untuk dijadikan lauk di sahur nanti. Biasanya aku kan beli telur itu satu papan ya teman-teman untuk 1 minggu gitu, karena kan aku dan adik Rafiq itu pagi-pagi pasti sarapannya itu telur rebus ya. Nah ini lanjut, tadi aku juga beli daun bawang, ini aku beli 2000.
Maaf teman-teman, bukan 2000, 5000, tapi aku nggak campur ya dengan daun seledri, daun bawang aja, karena daun seledri masih ada ya stoknya di rumah. Nah ini kalau untuk daun bawang harganya lumayan agak murah sekarang ya teman-teman. Biasanya sih 5000 nggak banyak ya, tapi kali ini banyak, kayaknya sekitaran 1/4 lebih ada ya teman-teman. Nah ini daun bawangnya udah aku buangin bagian akarnya tadi, lanjut aku cuci ya. Sudah aku cuci baru langsung ini mau aku potong-potong, karena mau aku simpan aja langsung ke dalam freezer ya teman-teman, biar tahan lama. Pokoknya aku beli daun bawang sebanyak ini nih bisa tahan untuk 10 hari ke depan gitu ya teman-teman, karena kan aku sering masak sayur gitu ya, jadi sering pakai daun bawang. Nah kadang-kadang aku tuh kadang bikin sop atau bikin minso kayak gitu ya teman-teman, pasti butuh daun bawang ya kan. Nah daun bawang ini kalau ditaruh di freezer dia bakalan awet dan tahan lama gitu ya teman-teman, dan tidak cepat busuk. Tapi kalau kita taruh nyimpannya begitu aja di dalam kulkas, nggak ditaruh di freezer, itu paling tahannya 3 hari ya teman-teman. Itu kadang udah pada kuning itu untuk bagian daunnya, dan ada kadang-kadang itu kayak di dalamnya itu kayak busuk gitu loh teman-teman, jadi kayak lonyok kalau menurut aku ya. Nah ini lanjut ya, daun bawangnya semuanya aku iris aja teman-teman, biar nanti pun kalau aku masakkan set ya tinggal ngambil terus tinggal cemplang-cemplung aja ya ke dalam masakan. Nah ini daun bawang udah selesai aku potong-potong. Ini mau lanjut ya, aku mau simpan sayur. Nah ini stok sayuran masih ada ya, tapi tadi aku beli sawi putih ya teman-teman. Maaf bukan sawi putih, tapi ini bunga kol ya. Nah itu kecil-kecil ya teman-teman, tapi comel sih menurut aku, tapi cantik, nggak ada ulatnya gitu ya, nggak ada yang busuk di bagian dalamnya. Jadi aku ambil aja 2 ya. Nah itu aku masih ada stok brokoli, bukan brokoli, aku ada stok wortel, jadi tadi di pasar aku nggak beli lagi ya. Nah ini aku juga beli bawang putih tadi teman-teman. Nah ini belanjaan aku di tempat jualan cabai itu tadi sekitaran 180.000 ya teman-teman. Nah inilah belanjaanku pagi ini, total belanjaanku kali ini 300.000 ya teman-teman. Untuk ikan itu aku beli sisi itu sekilo 50, terus untuk ikan anak kansara atau gambolo itu sekilonya itu 50, aku beli setengah aja. Terus untuk ikan ikan kakak merah itu aku beli 65.000 ya teman-teman. Nah itu tadinya harganya itu lebih ya, jadi karena aku langganan dikasih harga langganan aja. Nah ini udah selesai aku pupret semua yang aku belanjakan tadi. Nah tinggal aku masukkan ke kulkas ya teman-teman. Nah disitu kelihatan ya si adek Rafiq, dia minta dibukain jajanannya teman-teman. Nah tadi itu ke pasar aku nggak bawa adek Rafiq, karena kan abang Razik tadi dia nggak sekolah gitu karena hujan ya teman-teman. Jadi aku tuh tadi ke pasar pas hujan-hujan ya teman-teman, karena memang nggak ada lagi stok ikan aku di kulkas untuk aku olah di hari ini. Jadi hujan-hujan aku bela-belain berangkat ke pasar ya teman-teman. Sebetulnya ada sih setiap hari tukang sayur lewat di depan rumah, tapi kalau udah sampai di rumah ini tukang sayur tuh pasti ikannya itu udah nggak banyak lagi pilihannya teman-teman. Lagian kan dia itu sebelum sampai sini dia juga udah mampir-mampir ke perumahan lain ya teman-teman. Jadinya aku langsung aja ke pasar daripada nungguin tukang sayur gitu ya. Nantinya aku udah capek-capek nungguin tukang sayur, tapi ikannya aku nggak suka dan nggak banyak pilihan, makanya aku putuskan untuk ke pasar. Aku tuh memang jarang ya teman-teman belanja ke tukang sayur gitu. Paling pun kalau belanja di tukang sayur aku cuma beli sayur atau yang kurang-kurang di rumah aja. Kalau untuk ikan aku pasti langsung aja ke pasar ya teman-teman. Nah ini di sore harinya aku lanjut aja mau masak ya. Nah jangan salpo ya teman-teman, itu di atas kompor ada uang, karena itu uang aku jumpa di dalam mesin cuci pas nyuci ya teman-teman. Karena lagi masak ini aku tadi juga nyuci, makanya itu uangnya basah, aku taruh aja di atas kompor, kan ada hawa panasnya biar kering gitu ya. Nah ini aku masak ikan sisik ya teman-teman. Ikan sisiknya ini aku balado aja.
Ini aku masaknya buru-buru loh kan, makanya ini aku ngambil videonya itu nggak banyak ya teman-teman, durasinya pendek aja karena aku buru-buru mau nemani adik aku belanja perlengkapan untuk usaha baru adik aku ya teman-teman. Nah, karena di sini adik aku mau cari kayak blower atau kipas angin besar gitu ya. Makanya ini aku buru-buru aja buat masaknya. Jadi di sini pas masak-masak aku nggak banyak banget ngambil videonya ya teman-teman. Jadi sekilas-sekilas aja apa yang aku masak. Karena tadi udah aku cicil juga ya teman-teman, pagi-pagi pulang dari pasar itu. Kayak ikannya itu tadi udah aku kukus dulu ya, karena aku suka aja kalau ikan sisi itu kadang aku kukus, kadang enggak, tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya aku buru-buru aku langsung goreng aja, tapi kalau aku nggak buru-buru ya udah tadi aku sempat-sempatin untuk dikukus pakai bumbu dulu itu ikan sisiannya. Nah, ini lanjut itu sayurannya mau aku masak, udah aku tumis bawang merah bawang putihnya. Nah, sambil nunggu air mendidih ini aku langsung aja mau goreng salabule ya teman-teman. Tadi pagi juga aku udah sempat-sempatin bikin adonan salabule dulu ya teman-teman, karena adik aku suka banget dengan salabule. Nah, cemilan ini setiap bulan puasa wajib ada di meja makan aku ya teman-teman, salabule. Tapi semenjak pas suami nggak di sini aku jarang ya bulan puasa itu bikin salabule dan juga belanja keluar untuk salabulenya. Karena kalau anak-anak aja di rumah, anak-anak itu apa yang aku bikin untuk buka puasa dia tuh makan aja teman-teman. Tapi kalau ada Pak suami itu wajib banget ya ada salabule. Dan adekku juga kalau dia di sini bulan puasa salabule ini wajib juga ada di atas meja ya teman-teman. Ya, salabule ini juga salah satu makanan khas kota aku, kota Pariaman ya. Jadi kalau setiap bulan puasa teman-teman, setiap warung itu pasti banyak yang jualan salabule ya teman-teman. Karena memang ciri khas banget kalau salabule ini di bulan puasa. Karena di rumah aku masih ada stok tepung, jadi aku bikin aja sendiri ya. Masakan aku juga udah matang, videoku juga udah mau habis. Semoga teman-teman terhibur dan video aku juga bisa memberi manfaat ya buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.